Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota, yakni 1 Sylvia Anggraini, 2 Farah Raisa Putri, 3 saya sendiri Guntoro Trikuncoro. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknik Riset dan Operasional yang berjudul Masalah Penugasan dengan Metode Hungarian. Ya, lanjut ke latar belakang. Permasalahan penugasan atau system problem adalah suatu persoalan di mana harus melakukan penugasan terhadap sekumpulan orang kepada sekumpulan job yang ada, sehingga tepat satu orang yang bersesuaian dengan satu job yang ada. Dengan tersedianya jenis pekerjaan atau jobs di mana mesin, fasilitas atau mesin, orang, dan peralatan lainnya hanya menyelesaikan satu jenis pekerjaan yang mana dipekerjakan oleh mesin atau orang agar pengorbanan berupa waktu, uang, tenaga dapat diminimalkan. Lanjut. Asesmen problem yang biasa digunakan dengan matrik berbobot merupakan salah satu masalah dalam dunia teknik informatika, di mana masalah ini merupakan masalah yang metode penyelesaiannya cukup kompleks. Permasalahan penugasan atau asesmen merupakan kasus dari persoalan linier dengan tujuan untuk mencari keuntungan maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Algoritma Hungarian adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan asesmen. Versi awalnya dikenal dengan metode Hungarian. Rumusan masalah 1. Pengertian metode penugasan. 2. Apa saja syarat metode penugasan. 3. Sebutkan langkah awal penyelesaian masalah minimalisasi dan maksimalisasi. 4. Metode penugasan. Tujuan metode penugasan. 5. Bagaimana pengerjaan dengan menggunakan metode penugasan. Lanjut ke tujuan dan manfaat. Yang pertama ada tujuan. 1. Mengetahui pengertian dan tujuan persoalan penugasan. 2. Memahami model matematika untuk persoalan penugasan. 3. Mengetahui masalah penugasan yang biasa terjadi pada perusahaan. 4. Memahami langkah-langkah penugasan, masalah penugasan. Kemudian lanjut ke manfaat. Pertama, mengetahui penugasan secara baik dan tepat. 2. Mengetahui tahapan penyelesaian menggunakan metode penugasan. Untuk pengertian metode akan dijelaskan oleh Farah Raisa Putri. Selanjutnya ada metode penugasan. Metode penugasan disebut juga dengan metode Hungaria karena metode penugasan pertama kali dikembangkan oleh De Honik, seorang ahli matematika dari Hungarian, sehingga metode penugasan dikenal juga dengan metode Hungarian. Metode penugasan adalah bagian dari linear programming yang akan digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada orang tertentu agar diperoleh hasil secara optimal. Selanjutnya ada syarat metode penugasan. Yang pertama ada pada permasalahan penugasan yang normal, maka jumlah pekerjaan harus sama dengan banyaknya pekerjaan yang akan diselesaikan. Lalu yang kedua ada setiap pekerjaan karyawan atau sumber hanya mengerjakan satu pekerjaan. Yang ketiga ada jika banyaknya tenaga kerja tidak sama dengan banyaknya pekerjaan yang akan diselesaikan, maka dapat diatasi dengan menambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Yang terakhir ada dua jenis fungsi objektif yang terdapat pada masalah penugasan, yaitu meminimumkan kerugian, biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, atau memaksimumkan keuntungan. Selanjutnya ada langkah menyelesaikan masalah. Yang pertama ada minimalisasi dan maksimalisasi. Minimalisasi adalah cari biaya terkecil setiap baris untuk mengurangi jumlah biaya pada baris yang sama.
Lalu yang kedua ada maksimalisasi, cari nilai tertinggi di setiap bisnis untuk mengurangi jumlah biaya pada baris yang sama. Selanjutnya akan diteruskan oleh Sofian. Saya akan menjelaskan mengenai contoh dari studi kasus masalah penulisan dengan metode penggalian. Yang pertama ada masalah maksimisasi. Studi kasusnya yaitu seorang manajer pemasaran di suatu perusahaan ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di daerah pemasaran penting. Penempatan salesman tersebut didasarkan oleh perolehan nilai yang diperkirakan oleh diperoleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, maka masalahnya adalah tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Nah, berikut adalah contohnya. Jadi ini merupakan tabel data dari perusahaan tersebut di mana lokasi 1 ada 4 lokasi, kemudian ada 4 salesman. Total biaya yang bermacam-macam. Kemudian next. Dan langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini adalah pertama, tentukan nilai terbesar dari setiap baris. Bisa dilihat dari data yang pertama tadi. Di baris ke-1 angka paling besarnya yaitu 1.200, di baris kedua ada 1.050, di baris ketiga 1.100, dan di baris keempat ada 1.300. Kemudian dari setiap baris ini dikurangi oleh angka yang paling besar tadi. Contohnya, misal di baris ke-1 semua angka dikurang 1.200, kemudian di baris kedua dikurang 1.050, di baris ketiga dikurang 1.100, dan di baris keempat dikurangkan dari 1.300. Maka akan didapat seperti pada tabel kedua ini. Nah, di baris pertama salesman 1 itu berjumlah 900, kemudian 1.200 dikurang 900, maka hasilnya menjadi 300. Tiap kolom. Next. Selanjutnya diketik sabakan tadi kolomnya telah mempunyai nilai semua, tapi ternyata di lokasi kedua, di lokasi keempat itu belum ada T0. Kita harus perlu menghitungnya lagi. Sebelum menghitungnya sama, kali ini kita ambil nilai yang paling kecil dari setiap kolom, dari setiap baris yang ada, kemudian kita kurangkan. Di sini kolom paling kecil itu nilainya 50 per setiap. Tapi pada kolom 4 dikurangkan dengan 50 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 3. Sekarang jika kita lihat semua kolom sudah terisi nilai 0, maka kita bisa langsung menentukan salesman-nya. Yang pertama, karena ini semua sudah 0, jadi tabel 3 ini bisa dinyatakan sebagai tabel optimal. Next. Nah, sebagai langkah terakhir, kita akan menentukan penugasan salesman satu daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi. Mulai dengan jumlah nilai 01 yaitu bis ke-1 dan ke-4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Kemudian untuk baris kedua terdapat 2 nilai 0. Tapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2, sementara yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran. Setelah penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 4.600. Next. Selanjutnya adalah masalah minimalisasi. Contohnya yaitu misalnya suatu perusahaan ingin menyelesaikan pekerjaan di mana jumlah pekerjaan dan jumlah karyawan sama, seperti 4 pekerjaan yang dilabeli A, B, C, D, dan 4 karyawan yang dilabeli dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Lalu dengan lamanya pekerjaan oleh masing-masing karyawan. Jadi angka 6, 8, 4, 7, dan seterusnya ini merupakan
jam kerja dari masing-masing pekerjaan yang dilakukan oleh keempat karyawan yang ada. Next. Panjang banget. Next. Yang pertama yaitu ubah tabel di atas matriks opportunity cost dengan mereduksi setiap baris dengan angka terkecil. Contoh, baris A angka yang paling kecil adalah 4. Maka kotak A1 yaitu 6 dikurang 4 sama dengan 2, kotak A2 8 dikurang 4 sama dengan 4, kotak A3 4 dikurang 4 sama dengan 0, dan kotak A4 7 dikurang 4 sama dengan 3. Maka hasil yang mendapat seperti tabel 5 ini. Kemudian jika sudah, pada kolom 4 karyawan 4 mengerjakan pekerjaan C karena di kolom 4 ini ada terdapat nilai 0. Kemudian karyawan 2 akan mengerjakan pekerjaan D sama misalnya karena di sini terdapat nilai 0. Nah, 6 baris A dan B belum ditentukan secara langsung karena pada kolom 3 dapat 2 nilai 0. Untuk menentukan karyawan 3 mengerjakan pekerjaan A atau B adalah dengan melihat kembali tabel pertama pekerjaan mana yang paling kecil waktunya. Ternyata pekerjaan B lebih kecil, sehingga kita menentukan karyawan 3 mengerjakan pekerjaan B. Kemudian sisanya yaitu karyawan 1 akan mengerjakan pekerjaan A. Next. Sampai mana, Bi? Maka ini dari yang terakhir, hitung banyaknya waktu yang terpakai dengan menjumlahkan semua jumlah yang terpakai. Jadi ini pekerjaan A B C D karyawannya disesuaikan aja dengan jam kerja yang paling terpakai. Kali 4 total jumlah jam kerjanya adalah 26 jam. Apabila keempat karyawan tersebut dibayar dengan upah 75.000 per jam, maka total biaya untuk mengerjakan tugas tersebut adalah 1.950.000 rupiah. Kesimpulannya yaitu metode penugasan merupakan metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks aktivitas sampai muncul sebuah nilai nol tunggal dalam setiap baris dan kolom yang akan dipilih sebagai alokasi penugasan. Dalam metode penugasan, satu orang karyawan hanya boleh menempati satu lokasi sehingga hasil kerja yang diperoleh maksimal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.